Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Bap nama saudara-saudari, awal mau enak oleh tata total serani, open di Kristus menekan. Pasti napis para ija feo. Saya Romo Ignas, halo Bria Neno dari Nurobo. Nama orang bani-bani yang Pak Jack Molodini punya istri katanya ada juga dari sini. Kami sepupu Neno adik kakak. Saya tugas di Paroki Haumeni 4 tahun, sudah 4 tahun di Paroki Haumeni. Tadi malam Pater John Leland SMS saya bilang kita punya saudari satu ada meninggal. Jadi saya bilang oke, saya siap pergi. Kami dulu SMP tinggal satu asrama, masuk seminari sama-sama. Frater dia pilih SPD dengan Pater Gusti, saya pilih Projo. Tapi saya lebih dulu 3 tahun, saya 2004, mereka 2007. Beliau sejak Frater di Jepang. Waktu saya masih top di seminari, antara tahun 2000-an berapa itu, dia juga berlibur datang dan sempat kunjung saya di seminari. Jadi kami sudah baru kenal, ya sudah berpuluh-puluh tahun, sekurang-kurangnya mulai tahun 87, 88 sekitar itu, 88, 89 itu kami sudah sama-sama sudah baru kenal memang. Kita pada hari ini berkumpul. Oh ya, lalu saya datang melayat saudari yang telah meninggal. Tadi beritahu pas pembantu bahwa saya datang melayat dan izin untuk pimpin doa ibadat pemakaman. Pastor parokinya ada di Mumbai dan beliau sendiri, Romil sendiri ada di paroki. Kita pada hari ini berhimpun bersama untuk melepas pergikan saudari kita Yeniana Eko yang telah dipanggil Tuhan. Kita semua sadar bahwa memang hidup kita ini hanya sementara. Setiap kita manusia, siapapun dia, hanya sementara. Dan pasti kita akan kembali kepada Tuhan, entah mau atau tidak mau, entah suka atau tidak suka, pada saatnya Tuhan akan mengambil kita. Dan sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, kita pada kesempatan ini, sebelum melepas pergikan almarhumah ke tempat peristirahatannya, kita semua menyatukan iman kita kepada Tuhan, mempersembahkan arwahnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang telah memberikan dia kepada kita dan juga yang telah mengambilnya kembali dari tengah-tengah kita, Tuhan berkenan karena kerahimannya memberikan kepadanya kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Marilah sebelum kita melanjutkan doa kita tentu saja juga berdoa baik semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan juga menguatkan semua anggota keluarga supaya dalam hidup setiap hari semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada beserta kita walaupun kita banyak kali mengalami tantangan. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita berduka, tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Kita mohon ampun dari Tuhan dengan berdoa, doa tobat. Yang Maha dan Maha Bagiku, aku percaya segala dosa dan berdasar dengan permohonanmu, bila memperbaiki hidup yang aku berdoa.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa sumber belas kasihan dan penghiburan, Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang gemilang berkat kebangkitan mulia putramu. Kami mohon, semoga saudari kami yang telah Engkau panggil ini, Engkau memperkenankan dia untuk mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Dan semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapannya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah namamu. Yesus berkata kepada para muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak saudara-saudari, segenap keluarga sidang perkabungan yang terkasih dalam Kristus, Yesus melalui bacaan Injil yang kita dengar memperkenalkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tetapi sebelum dia mengatakan kepada Thomas dan kepada para muridnya yang lain sebagai jalan kebenaran dan hidup, dia menawarkan dirinya sebagai sumber hidup, sebagai air hidup, sebagai air yang menghidupkan, pemakonis. Kalau dia menunjuk diri sebagai sumber, berarti segala sesuatu itu berasal dari dia, sumber. Dan segala sesuatu itu akan pergi kembali kepada dia. Manusia yang percaya, yakin dan percaya bahwa manusia berasal dari dia. Kehidupan berasal dari dia. Jauh-jauh hari sebelumnya, kalau kita ingat kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan alam semesta dan manusia, mereka dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa kami, dia menggunakan kata kami, dia tidak menggunakan aku, tetapi kami menunjuk bahwa di dalamnya itu ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Kita ingat iman Katolik, iman Kristen itu mengatakan bahwa percaya akan satu Allah, tiga pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Tiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan. Tiga pribadi ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mengerti seperti ini. Tiga pribadi dalam satu Allah, kita mengerti seperti ini. Supaya ketika orang bertanya kepada kita tentang
tiga pribadi yang kita imani dalam satu Allah, kita bisa menjelaskan kepada mereka demikian. Tuhan, kita memiliki satu Allah, dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah kita itu dengan memanggilnya Bapa. Jadi satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Allah yang kita iman ini kita panggil Bapa karena diajarkan oleh Yesus ketika mengajarkan kita doa Bapa kami. Satu Allah, tiga pribadi, yang Allah ini kita panggil dia Bapa. Allah yang satu yang kita panggil dia Bapa ini, dia memiliki firman, dia memiliki sabda, dia memiliki kata-kata. Kata-kata atau sabda atau firman ini adalah pribadi kedua dari Allah yang kita sebut sebagai Putra. Bagaimanapun juga Allah Bapa ini memiliki kata-kata yang keluar dari mulutnya. Maka kita dengar dalam bacaan dalam kitab Kejadian, Allah bersabda. Bersabda ini yang kata-kata, dan kata-katanya ini yang kata-kata yang keluar dari mulut Allah ini berubah menjadi manusia, yaitu kita sebut dengan Putra. Jadi ingat, Allah yang satu kita sebut Bapa, lalu Allah yang satu juga memiliki kata-kata seperti yang sekarang saya omong. Inilah kata-kata. Katakan saja bahwa Bapak memanggil saya Allah. Di dalam diri Allah ini ada kata-katanya seperti yang sekarang saya omong. Dan kata-kata yang saya omong inilah yang sudah berubah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah yang satu yang memiliki, yang kita sebut Bapa, yang memiliki firman yang telah menjadi manusia ini, dia juga memiliki roh. Yang kita imani bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang memiliki roh yang menghidupkan. Dan roh yang menghidupkan inilah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Allah yang satu ini kita sebut Bapa. Ini di dalam diri Bapa ini ada firman-Nya dan dia hidup. Allah yang satu ini hidup, maka kita sebut dengan Roh Kudus. Maka kita sebut satu Allah tetapi tiga pribadi karena di dalamnya itu kita sebut Allah, kita sebut Bapa, memiliki firman dan memiliki roh yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Jadi inilah penjelasan tentang satu Allah tiga pribadi sehingga kita bisa mengikuti. Dan satu Allah tiga pribadi ini sejak awal, sejak semula yang tak ada batasnya itu sudah ada sejak penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia pertama sampai dengan seterusnya sampai dengan kita, termasuk dengan Yeniana yang berbaring kaku di depan mata kita ini. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan karena dari dialah kehidupan itu berasal dan kepadanya lah kehidupan pun akan pergi. Jadi kita ingat kalau kita pada hari Rabu Abu itu ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh pastor pada saat kita menerima Abu. Tetapi salah satu kalimatnya dikatakan bahwa ingatlah Anda berasal dari Abu dan akan kembali kepada Abu. Ingatlah Anda diolesi dengan Abu dan ingat bahwa engkau berasal dari Abu dan pada saatnya engkau pun akan kembali kepada Abu. Dan di situ sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa memang dari manakah sumbernya, pada saatnya pun akan kembali ke sumbernya. Tanah yang dijadikan sebagai bahan untuk membentuk manusia menurut iman kita, pada saat kita mati, dia tetap tinggal kembali di tanah. Roh yang pada saat manusia diciptakan pertama, Allah menghembuskan napasnya kepada manusia, kepada tanah untuk menjadi manusia yang hidup. Roh itu pada saat kita mati terlepas dari tubuh dan kembali kepada Tuhan. Dari mana kita berasal, pada saatnya pun akan kembali ke sumber. Dan persis yang kita alami saat ini adalah bahwa saudari kita
telah dipanggil oleh Tuhan, dia pun akan kembali kepada tanah, tetapi badannya akan kembali ke tanah, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan. Thomas yang juga ada pada saat Yesus mengajarkan kepada banyak orang, karena Tuhan mengatakan bahwa, karena Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu Thomas sangka itu mau ke satu tempat yang kemudian mesti ada orang yang tunjukkan jalan. Maksud tadi saya mau turun ke sini ini, saya bertemu dengan satu anak muda kecil, dia bawa motor, dia bilang, oh di bawah sana. Nanti Bapak ikut saya. Ya oke, saya ikut. Akhirnya dia tunjukkan saya sampai di situ. Thomas sangka penunjuk jalan seperti yang tadi ini anak ini tunjukkan jalan untuk saya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu cari jalan lain untuk sampai kepada keselamatan. Engkau tidak perlu. Kalau mau selamat itu jalannya itulah saya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah yang hidup itu. Tidak perlu cari jalan lain. Untuk mau hidup jangan cari jalan lain. Untuk mau jalan di mana jangan cari jalan lain. Dan untuk berselamat jangan cari jalan lain. Menurut iman kita, Tuhan Yesus itu menjadi jalan kebenaran hidup, dan dia sendiri adalah sumber kehidupan itu sendiri. Karena dia adalah sumber kehidupan itu sendirilah yang pada hari kesempatan ini kita berdoa mohon kerahimannya, mohon rahmatnya, supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan dan dosa saudari kita ini dan memberikan kehidupan kekal, kebahagiaan kepada saudari kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.